Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang 6 aturan baru untuk pencairan bantuan PKH tahap pertama tahun 2024. Para KPM harus banyak berdoa karena 6 golongan KPM PKH ini berpotensi tidak cair lagi di pencairan bantuan PKH tahap pertama tahun 2024. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, sebelum saya melanjutkan informasi inti pada video kali ini, terlebih dahulu saya akan mengulas terkait dengan adanya rencana pemerintah yang akan memperpanjang atau melanjutkan penyaluran BLT El Nino di tahun 2024 dan bahkan diperpanjangnya itu hingga kuartal kedua atau hingga bulan Juni tahun 2024. Perlu diketahui oleh sahabat YouTube semua, BLT El Nino di tahun 2023 sudah disalurkan dan sudah selesai ya sahabat YouTube. Untuk alokasi 2 bulan, November Desember sekali disalurkan masing-masing per bulannya Rp200.000 sehingga total bantuan yang diterima oleh para KPM sebesar Rp400.000. Ada yang dicairkan lewat PT Pos Indonesia dan ada yang dicairkan lewat kartu KKS. Kuotanya atau sasarannya adalah untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat yang sudah mendapatkan bantuan BPNT atau masuk ke dalam program sembako atau bantuan BPNT, baik itu KPM BPNT murni maupun KPM BPNT plus PKH ya sahabat itu. Nah, sesuai apa yang disampaikan oleh Sekretaris Menko Perekonomian, beliau mengatakan bahwasanya pemerintah berencana melanjutkan BLT El Nino di tahun 2024 dan hal tersebut sudah disetujui oleh Bapak Presiden. Apakah itu memang sudah benar atau masih belum? Kita tunggu saja informasi resminya atau istilahnya konferensi pers atau siaran pers langsung dari baik itu Menteri Keuangan atau Menko Perekonomian atau dari Kementerian Sosial atau langsung dari Bapak Presiden sendiri. Insya Allah kalau memang itu benar-benar akan dilanjutkan, pastinya akan ada hal tersebut ya, pengumuman ataupun sosialisasi dari pemerintah. Jadi buat para keluarga penerima manfaat yang hari ini ataupun yang saat ini sedang menunggu-nunggu kepastian pencairan BLT El Nino apakah diperpanjang atau tidak, ya itu tadi ditunggu saja informasi resminya dari pemerintah ya sahabat itu. Dan yang jelas kalau misalkan itu memang diperpanjang, ya ini merupakan kabar yang sangat menggembirakan buat para keluarga penerima manfaat. Kembali pada topik video kali ini terkait dengan 6 aturan baru untuk pencairan bantuan PKH tahap pertama tahun 2024. Para KPM harus banyak berdoa karena 6 golongan KPM PKH ini berpotensi tidak cair lagi di pencairan bantuan PKH tahap pertama tahun 2024. Prediksinya bantuan PKH tahap pertama tahun 2024 akan disalurkan sekitar bulan Maret ya, mendekati Hari Raya Idul Fitri. Itu informasi yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan. Namun nanti realisasinya seperti apa? Ya kita tunggu saja. Harapan kita semoga dipercepat, di bulan Februari sudah ada penyaluran untuk bantuan PKH maupun BPNT ya sahabat itu. Nah langsung saja 6 aturan baru tersebut apa saja? Jadi yang pertama, dulu pencairan bantuan PKH itu semuanya ada di kartu KKS ya, lewat ATM merah putih. Di beberapa tahun kalau tidak salah mulai dari tahun 2017 ya sahabat itu. Nah saat ini proses penyalurannya ada yang lewat kartu KKS, ada yang lewat PT Pos Indonesia. Nah untuk yang lewat PT Pos Indonesia itu bisa disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, daerah yang dicairkan lewat PT Pos Indonesia ada kemungkinan termasuk daerah 3T. Kemudian kemungkinan berikutnya, si KPM masih belum punya buku rekening dan juga kartu KKS sehingga disalurkan lewat PT Pos Indonesia.
Dan kemungkinan yang terakhir, kenapa kok dicairkan lewat PT Pos Indonesia? Karena KPM tersebut adalah KPM yang dulunya kartu KKS-nya diterbitkan dari Bank BTN. Karena saat ini Bank BTN sudah tidak lagi ikut andil bagian dalam penyaluran bantuan sosial, PKH maupun BPNT. Jadi proses penyalurannya dialihkan lewat PT Pos Indonesia. Jadi itu perubahan yang pertama ya. Kemudian aturan baru yang kedua untuk pencairan bantuan PKH tahap pertama tahun 2024 ini. Jadi untuk komponen anak balita, kalau dulu itu tidak ada pembatasan anak balita keberapa itu yang bisa masuk ke perhitungan bantuan PKH. Jadi anak balita urutan keberapapun kalau dulu bisa masuk ke perhitungan bantuan PKH. Namun kalau sekarang di tahun 2024 dan ini sudah diterapkan mulai pencairan di tahun lalu. Jadi untuk anak balita itu maksimal yang bisa masuk ke perhitungan bantuan PKH adalah anak balita kedua. Jadi kalau misalkan sahabat YouTube semua memiliki anak balita yang urutannya itu merupakan anak ketiga, maka tidak bisa masuk ke perhitungan bantuan PKH. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian aturan baru di pencairan bantuan PKH tahap pertama tahun 2024 ini, yaitu untuk ibu hamil. Ini juga sama. Kalau dulu masih belum ada pembatasan kehamilan keberapa yang masuk ke perhitungan bantuan PKH. Kalau sekarang di tahun 2024 dan sudah diterapkan di tahun lalu, bahwasanya untuk ibu hamil itu maksimal yang bisa masuk ke perhitungan bantuan PKH adalah ibu hamil urutan kehamilan kedua. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian aturan baru yang keempat yaitu terkait dengan anak sekolah. Jadi kalau anak sekolah dulu itu belum ada ketentuan harus tercatat aktif di data Dapodik. Namun di tahun 2024 dan sudah diterapkan di beberapa tahun ini, bahwasanya untuk anak sekolah itu harus tercatat aktif di data Dapodik. Dan proses pemutakhirannya pun kalau dulu kan secara manual. Jadi para KPM meminta surat keterangan aktif ke sekolah anaknya, kemudian surat tersebut disampaikan ke pendamping untuk dilakukan pemutakhiran. Nah, kalau saat ini proses pemutakhirannya langsung by system antara data Dapodik dengan data DTKS. Jadi kalau data Dapodiknya masih belum terupdate ataupun ada permasalahan ataupun perbedaan data, maka bisa dimungkinkan untuk komponen anak sekolah tersebut tidak bisa cair bantuannya. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian aturan baru yang kelima yaitu untuk komponen lansia. Kalau dulu maksimal adalah 2 orang lansia per kakaknya. Kalau sekarang maksimalnya itu adalah 4 orang lansia per kakak ya sahabat YouTube. Namun ini jarang sekali tentunya. Dan ini juga berlaku untuk disabilitas berat, ini juga sama ya. Kemudian aturan baru yang keenam atau yang terakhir di pencairan bantuan PKH tahap pertama tahun 2024 yaitu untuk komponen anak ya. Komponen anak itu bisa anak sekolah, bisa anak balita. Jadi komponen anak itu sekarang maksimal 3 orang anak saja yang bisa dihitung ya berdasarkan skala prioritasnya, mulai dari anak balita, kemudian anak sekolah SD, SMP, SMA, hingga disabilitas berat ya sahabat YouTube. Jadi itu prioritasnya. Nah tentunya apabila sahabat YouTube semua memiliki anak 5, ke-5-5-nya sekolah, itu tidak bisa masuk semua ya ke dalam perhitungan bantuan PKH. Jadi yang bisa dihitung adalah maksimal 3 orang anak saja. Jadi bisa dipahami ya. Nah sahabat YouTube, jadi itu 6 aturan baru untuk pencairan bantuan PKH tahap pertama tahun 2024 yang akan datang ini. Kemudian tentunya para KPM harus banyak berdoa ya sahabat YouTube, karena tidak semua KPM yang cair di tahun 2023 itu akan cair lagi di pencairan bantuan PKH tahap pertama tahun 2024. Di Hari Bansos telah merangkum ada 6 golongan KPM yang berpotensi tidak cair lagi bantuannya karena ditidaklayakkan oleh pemerintah daerah. Nah, ditidaklayakkan itu bisa karena beberapa sebab. Tercatat ada 6 sebab. Yang pertama, si KPM tersebut sudah tercatat mampu, kaya, atau sudah sejahtera. Itu sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua, bisa karena KPM tersebut sudah meninggal ya. Kemudian sebab ketiga termasuk ASN, TNI, ataupun Polri. Sebab yang keempat termasuk pensiunan dari ASN, TNI maupun Polri. Ini juga termasuk apabila ada penerima bansos yang sekaka dengan ASN, TNI ataupun Polri, itu juga tidak bisa ya. Kemudian yang
Sebab kelima, memiliki upah atau gaji di atas UMP ataupun UMK dan sudah tercatat di BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian sebab yang keenam, memiliki pekerjaan yang sumber gajinya berasal dari APBN seperti pendamping sosial, guru yang sudah sertifikasi, kemudian DPR RI, ya, anggota dewan dan sebagainya. Kemudian pegawai BUMN ataupun BUMD itu tidak bisa, ya sahabat itu. Nah, apabila di tahun 2023 ada 6 golongan tersebut yang masih mendapatkan bantuan sosial PKH, maka berpotensi di tahun 2024 di tahap pertama ini tidak bisa cair bantuannya apabila oleh pemerintah daerah sudah ditidaklayakkan. Namun kalau oleh pemerintah daerah masih dilayakkan, ya tentu masih cair bantuannya, ya sahabat itu. Jadi bisa dipahami, ya. Oke sahabat YouTube, itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video di hari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.